Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, Sobat OKB. Senang sekali hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang dekat dengan kita, terkait dengan keluarga, pengasuhan, dan bagaimana kita memberikan teladan di dalam lingkungan keluarga kita. Masih dengan nuansa Hari Keluarga Nasional yang ke-33, kali ini kita akan mengambil tema Ayah Wajib Hadir menjadi teladan untuk anak agar kelak nanti ketika anak dewasa akan berbakti kepada kita sebagai orang tua. Telah hadir hari ini narasumber kita yang luar biasa, Bapak Faida, Bapak Dr. Andes Faida MM. Selamat pagi Pak Faida. Selamat pagi Mbak. Apa kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Senang sekali hari ini kita bisa berbagi dalam suasana yang ini yang santai, kita penuh kekeluargaan ya Pak ya. Sobat OKB, Pak Faida ini selain sebagai sosok seorang ayah yang luar biasa dengan 2 putri ya Pak ya. siap. Nah, beliau saat ini adalah Widya Iswara di UPT Balai Diklat Padi. Ya mungkin baru kali ini di bulan ini beliau aktif di institusi ini. Tentang ngomong-ngomong ya Pak, ini kita bicara santai karena ini topik ini memang ada di sekitar kita. Tentang bagaimana sih kalau bicara soal pengasuhan anak, biasanya kan peran ibu ya ini yang sering disorot. Tapi harusnya dengan adanya kesetaraan gender, justru peran Bapak yang ini sangat penting sekali. Ini bagaimana menurut Bapak? Ya betul sekali karena kalau kita lihat sekarang ini biasanya dalam kekeluargaan itu ayah itu adalah merupakan figur yang paling kuat di mata sang anak. Oleh karena itu mungkin si anak tidak harus mendengarkan apa yang harus dikatakan oleh ayahnya, tetapi dia selalu harus meniru apa yang dilakukan oleh sang ayah. Dalam ilmu biasa dikenal dengan ilmu psikologi yang kita kenal dengan observation learning, di mana observation learning ini anak belajar dengan pengamatan. Nah, jadi manakala seorang ayah melakukan perawatan terhadap kedua orang tuanya, kakek dan nenek, berarti sesungguhnya dalam hal ini sang ayah ya telah memberikan pelajaran kepada anaknya tentang bagaimana berbakti kepada kakek dan nenek atau berbakti kepada kedua orang tua dengan tidak memerlukan ceramah yang banyak seperti itu. Jadi intinya seorang anak itu bukan sekedar mendengar ya Pak. Nah, kita nggak usah takut anak nggak mendengarkan, tapi anak itu justru mengamati. Ketika nanti dia mengamati dengan kedua mata, kemudian disimpan dalam otaknya, dia akan tumbuh ini kesadaran. Seperti yang saya sampaikan tadi, seorang ayah dalam hal ini dia juga merawat kedua orang tuanya. Anak melihat, oh ayahku ternyata sayang banget sama kakek nenek, sehingga besok aku juga harus seperti itu sama ke ayah dan ibu ketika ayah dan ibu sudah tua. Jadi ini luar biasa, nggih. Anak nggak perlu banyak dikasih komentar, nggak perlu banyak dikasih nasihat kayak gitu, nggih. Tapi contoh nyata dari seorang ayah atau ibu di dalam dia merawat orang tuanya. Sebagai Muslim ini Pak ya, bagaimana contoh-contoh yang di dalam ajaran agama kita itu untuk memperlakukan atau bersikap kepada orang tua kita. Ya, kaitan dengan ini Mbak, di dalam Al-Quran itu surat Al-Isra telah dijelaskan bahwa wahai Tuhanku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka semasa kecil telah mendidik kami dengan baik. Dari ayat ini menjelaskan bahwa
melakukan pengabdian terhadap orang tua itu adalah merupakan perintah yang sangat mulia. Rasulullah juga pernah bersabda bahwa ridhonya Allah tergantung dari ridhonya orang tua. Juga diriwayatkan dalam Jami At-Tirmizi bahwa manakala seorang ayah itu melakukan abdi terhadap kedua orang tuanya, berarti dia telah memuliakan orang tuanya. Dan terhadap anaknya bukan berarti dia hanya melakukan pengasuhan kepada orang tuanya, tetapi juga telah memberikan pengajaran kepada anaknya bagaimana si anak itu bisa mendapatkan jalan yang ridhonya Allah dalam kehidupannya sehari-hari, seperti itu. Jadi ini bagian dakwah kecil kita di dalam keluarga kita ya Pak ya. Jadi bukan sekedar nilai agama itu hanya sekedar dibaca, dilihatnya. Ternyata kita sebagai orang tua harus, ini loh bukti nyatanya. Bagaimana ini kita merawat orang tua. Bahkan ya juga disebutkan, yang disebut pertama, ibumu. Ya ini sampai 3 kali ya Pak. Ini peran penting orang tua kepada ayah ibu kandungnya. Ini ya Pak ya, selain itu sebagai media dakwah yang efektif untuk keluarga kita, ada pesan-pesan untuk ayah-ayah yang lain ya, yang mungkin saat ini tidak bisa dekat dengan anaknya, mungkin karena sibuk bekerja di luar kota atau sementara berjauhan. Ada pesan dari Bapak? Ya, betul sekali. Sebenarnya memang kita harapkan bahwa dalam keseharian itu jangan seorang anak menganggap bahwa ayah itu adalah hanya sekedar pencari nafkah. Ya. Olehnya itu mungkin kita sebagai ayah yang baik hadirlah setiap saat. Ya. Ajaklah anak-anak kita selalu untuk menjenguk nenek dan kakeknya. Kemudian libatkanlah dia selalu kalau mengantarkan orang tua berobat ke dokter untuk segera melibatkan anak pada saat itu. Kemudian ajarkanlah ya anak kita untuk selalu mencium tangan orang tua, ya itu beberapa hal. Kemudian biasakan agar anak itu kalau pada saat melakukan salah selalu mendoakan kakek dan neneknya, ya seperti itu. Di luar biasa ya. Sehingga si anak kita itu dekat dengan kehidupan bagaimana merawat orang tua yang kita sayangi. Ayo Dek, kita ikut ini hari ini jadwalnya nenek atau kakek untuk berobat ya gitu deh. Sehingga ini nanti kelak besok tanpa disuruh, ketika mungkin kita sudah tua ya, kita kan nggak mungkin udah terus ya Pak ya. Ini anak secara otomatis dia, ayo Bu, ya gitu. Ini saatnya kita berobat. Jadi luar biasa sekali ya kita bagaimana peran teladan daripada seorang ayah dan juga ibu, jangan dilupakan ya ini, untuk berperilaku yang baik kepada orang tuanya, yang nanti ini jadi sumber atau referensi bagaimana seorang anak nanti kelak akan berbakti kepada kita. Dengan senang hati sahabat OKB, hari ini tema yang mungkin kecil tapi membawa dampak yang besar, dampak yang besar di akhir nanti. Kalau kita ingin anak menghormati kita, harusnya orang tua harus memberi contoh terhadap anaknya. Iya, beri contoh. Jadi luar biasa nih. Semoga kita diberikan kesehatan dan umur panjang ya, karena tanpa umur panjang nanti kita juga nggak sempat dirawat anak ya Pak. Dan terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa, dan sudah terbukti Pak Faida ini punya 2 putri yang alhamdulillah sudah bekerja ya Pak ya. Sudah alhamdulillah bekerja. Ini salah satu contoh pendidikan yang berhasil, ya. Tapi jangan lupa pendidikan karakter membentuk sikap anak kepada orang tua juga harus kita perhatikan dan harus ada target keberhasilannya.
Terima kasih kepada narasumber dan juga Sobat OKB yang telah mengikuti dari awal sampai dengan akhir di sesi kita kali ini. Saya akan tutup dengan quote terakhir, yaitu seorang ayah tidak sedang mengajari anaknya untuk berbakti. Seorang ayah bukan hanya mewariskan wajahnya kepada si anak, namun juga mewariskan bagaimana nilai-nilai luhur dari perilaku yang dia ajarkan dengan contoh nyata, itu yang nanti akan diikuti oleh anak-anak kita. Saya sebagai host izin undur diri. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di seri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.